Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eti Juliwati selaku dosen mata kuliah ekonomi manajerial, dan selamat siang semua. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Esti Sawati. Perkenalkan, nama saya Helga Fitriyanti. Perkenalkan, nama saya Silvana Andini. Perkenalkan, nama saya Tania Alika. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja ke materi selanjutnya. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang penaksiran dan peramalan biaya, penaksiran biaya jangka pendek, penaksiran biaya jangka panjang, dan peramalan biaya. Yang pertama itu ada pengertian penaksiran dan peramalan biaya. Penaksiran biaya merupakan proses untuk memperkirakan total biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek atau aktivitas pada tahap perencanaan, memberikan estimasi anggaran awal. Di sisi lain, peramalan biaya adalah proses untuk memprediksi biaya yang mungkin terjadi di masa depan sepanjang proyek berjalan berdasarkan data yang ada dan perkembangan terbaru guna memantau pengeluaran dan menyesuaikan anggaran jika diperlukan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada waktu pelaksanaannya, di mana penaksiran bersifat lebih tetap dan dilakukan di awal proyek, sementara peramalan bersifat fleksibel dan dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung. Selanjutnya itu ada penaksiran biaya. Penaksiran biaya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penaksiran biaya jangka pendek dan penaksiran biaya jangka panjang. Fokus utama dalam penaksiran ini terletak pada analisis perilaku biaya variabel dan biaya inkremental yang timbul sebagai dampak dari keputusan-keputusan tertentu dan dapat bersifat tetap maupun variabel. Di sini selanjutnya ada penaksiran biaya jangka pendek. Estimasi biaya jangka pendek dilakukan dengan beberapa metode, utama yaitu yang pertama ada ekstrapolasi sederhana. Metode ini memperkirakan biaya berdasarkan tren historis dengan asumsi bahwa biaya marginal tetap konstan dalam kisaran output tertentu. Namun asumsi ini bisa menyesatkan jika terjadi diminishing returns, di mana biaya marginal meningkat seiring bertambahnya output. Di sini ada contoh kurvanya. Yang pertama itu grafik itu ada grafik ke atas, yaitu total variable cost. Sumbu vertikal ini menunjukkan total biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya ada sumbu horizontal, yaitu output. Itu menunjukkan jumlah barang yang diproduksi dalam ribuan mesin. Selanjutnya ada kurva yang kedua, yaitu MC dan AVC atau marginal cost dan average variable cost. Yang pertama ada sumbu vertikal, yaitu menunjukkan biaya per unit termasuk biaya marginal dan biaya variabel rata-rata. Yang kedua ada sumbu horizontal, output, menunjukkan jumlah barang yang diproduksi dalam ribuan mesin. Nah, selanjutnya yang B, yaitu analisis gradien. Gradien kurva biaya total digunakan untuk memperkirakan perubahan biaya dalam interval output tertentu. Gradien ini memberikan estimasi biaya marginal rata-rata dalam kisaran output yang diamati. Selanjutnya yang C ada analisis gradien dengan beberapa observasi, yaitu dengan lebih banyak data observasi, estimasi kurva biaya menjadi lebih akurat jika data output dan biaya dikumpulkan dari beberapa periode. Selanjutnya interpolasi dapat digunakan untuk memperoleh kurva biaya yang lebih representatif. Selanjutnya yang D, analisis regresi dengan data lentur waktu. Ketika jumlah data meningkat, analisis regresi dapat digunakan untuk memperkirakan hubungan antara biaya dan output, termasuk biaya marginal, regresi linear, kuadratik atau kubik
bisa digunakan tergantung pola data. Yang terakhir ada studi perilaku biaya jangka pendek, yaitu penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus biaya marginal dan biaya variabel rata-rata cenderung konstan dalam rentang output tertentu. Namun jika output melebihi kapasitas optimal, diminishing returns dapat menyebabkan peningkatan biaya marginal. Baik, selanjutnya ada penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang menggunakan analisis regresi dengan data seksi silang bertujuan untuk menentukan hubungan antara biaya dan output pabrik pada waktu tertentu. Karena teknologi dan harga faktor produksi diasumsikan tetap, data untuk waktu tidak dapat digunakan. Sebaliknya, data dari berbagai pabrik pada periode yang sama dianalisis melalui regresi untuk mengidentifikasi ekonomis, konstan atau diskonomis of length. Bentuk fungsional yang paling umum digunakan adalah persamaan pangkat 3 untuk menganalisis perubahan hasil seiring dengan perubahan ukuran pabrik. Jika efisien pangkat 3 tidak signifikan, persamaan linear digunakan. Sebagai contoh, taksiran kurva LRAC dengan data seksi silang. Tabel tersebut menunjukkan data terkait biaya produksi dari 5 pabrik dengan jumlah output Q yang berbeda. Output Q menunjukkan jumlah nilai output yang diproduksi oleh masing-masing pabrik. Contohnya seperti di tabel tersebut, pabrik 1 memproduksi 1.500 unit, pabrik 2 memproduksi 3.500 unit, pabrik 3 memproduksi 6.150 unit, pabrik 4 memproduksi 8.750 unit, dan pabrik 5 memproduksi 11.106 unit. Dari sini terlihat bahwa setiap pabrik memiliki kapasitas produk yang berbeda. Semakin tinggi angka dalam kolom tersebut, semakin banyak barang yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Selanjutnya ada total cost. Total cost adalah total biaya merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pabrik untuk menghasilkan output tertentu. Pabrik 1 mengeluarkan biaya Rp7.350, pabrik 2 mengeluarkan biaya Rp12.600, pabrik 3 mengeluarkan biaya Rp18.143, pabrik 4 mengeluarkan biaya Rp26.688, sedangkan pabrik 5 mengeluarkan biaya Rp43.290. Terlihat bahwa total biaya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah output yang diproduksi. Selanjutnya ada average cost. Average cost adalah biaya rata-rata dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah output. Hasil perhitungan ini sudah tersedia di tabel yang menunjukkan biaya rata-rata tersebut. Pabrik 1 4,90 per unit, pabrik 2 3,60 per unit, pabrik 3 2,95 per unit, pabrik 4 3,5 per unit, pabrik 5 3,90 per unit. Dari sini kita bisa mengganti pola biaya rata-rata. Awalnya biaya rata-rata menurun, menunjukkan ekonomi of scale atau skala ekonomi, di mana semakin besar produksi, semakin efisien biaya per unit. Titik biaya rata-rata terendah terjadi di pabrik ketiga dengan Rp2,95 per unit. Ini
fungsi komponensial yang menurun seiring waktu. Profiling dapat digunakan untuk memperkirakan biaya produksi di masa depan berdasarkan volume kumulatif yang menunjukkan bagaimana biaya per unit akan berubah seiring dengan peningkatan produksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penafsiran dan peramalan biaya memainkan peran penting dalam perencanaan keuangan perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penafsiran biaya jangka pendek fokus pada biaya variabel dan tetap yang dipengaruhi oleh volume produksi. Sementara biaya jangka panjang mempertimbangkan faktor-faktor struktural dan berubah besar dalam perusahaan. Peramalan biaya yang didasarkan pada data historis dan tren berguna untuk proyeksi biaya di masa depan, membantu perusahaan dalam mengelola anggaran dan mengantisipasi fluktuasi biaya secara keseluruhan. Produk ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih efisien dan merencanakan sumber daya secara lebih tepat. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan.